Pak Jonan, tapi ini semua kan kalau kita melakukan perubahan kita tidak bisa sporadis langsung titik itu langsung kita bergerak ke sana. Ya, Titik itu ada lagi masalah lain. Kapan ini selesainya? Apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukan perubahan di kereta api? Transformasi. Jadi yang harus ditransformasi pertama itu tadi sudah saya jelaskan Pak ya, merubah dari project oriented menjadi customer oriented. Yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan berbagai tahap ya, satu persatu. Ini tidak bisa langsung semua dan tidak bisa seperti satu persatu, tapi ini konsisten. Nah, konsisten itu artinya ya disiplin Pak. Itu berlaku untuk semua termasuk saya. Contoh, saya ini perokok dari usia 14 tahun Pak. Dari usia 14 tahun? Jadi saya sudah merokok itu 36 tahun Pak. Merokoknya saja loh Pak ya. Itu 36 tahun. Ya. Kereta api? Tapi waktu KAI berketetapan dilarang merokok di dalam kereta, mau kereta penumpang pakai AC kayak enggak, memang masih banyak yang enggak pakai AC itu pada merokok. Saya juga enggak merokok. Anda tidak merokok di kereta api? Tidak, dan saya coba sendiri naik kereta api Jakarta Surabaya tidak merokok Pak. Bisa? Bisa. Menderita? Tidak. Tidak menderita? Tidak menderita Pak. Dan kalau tidak mau ya turun. Jadi intinya adalah konsistensi? Ya. Anda pikul pada diri dulu pertama kali? Oh ya harus begitu Pak. Dulu banyak teman-teman saya ini juga, ya nggak banyak lah. Ada berapa itu yang kadang naik kereta juga nggak bayar gitu. Ya, nggak bayar, nggak ada izin. Sekarang kalau ketangkep habis. Habis. Pasti dihukum. Oke, yang pertama adalah tadi konsistensi menjadi role model. Ya. Apa yang kedua? Yang kedua itu stick and carrot-nya harus jelas. Stick and carrot. Ya. Stick and carrot. Jadi kalau orang itu berbuat baik, ya pasti mendapat penghargaan. Ini bagi Anda yang belum tahu ya, stick and carrot. Itu kalau orang naik kuda itu dikasih carrot. Carrot itu apa? Oh enggak Pak, enggak begitu. Pak. Ini kalau kuda ya, stick and carrot. Kalau dia malas dipecut, kalau itu dikasih reward. Ya. Pengertiannya begitu. Betul. Jadi ada reward and punishment. Itu maksudnya supaya bahasanya kita sama. Ya. Jadi ya kalau bagus ya pasti prestasinya apa dipromosi, apa dikirim training ke luar negeri atau diberikan surat penghargaan atau macam-macam Pak. Ya. Ada yang kadang dapat hadiah umroh dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik. Nah, tapi kalau yang bikin salah ya dihukum. Dihukum. Iya. Dan itu tegas dijalankan. Oh tegas Pak. Tegas dijalankan. Dan Anda tidak pernah melakukan pengurangan karyawan selama masa Anda? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi semua yang ada itu dioptimalkan. Iya. Dioptimalkan. Nah ini saya tambah satu lagi. Apa satu lagi? Sebenarnya perusahaan itu tidak ada, kebanyakan karyawan itu nggak ada. Yang kurang itu pekerjaannya Pak. Yang kurang adalah pekerjaannya. Ya, oke, baik. Ya, ini giliran saya. Pak Jonan duduk dulu situ. Saya ingin menjelaskan mengenai perubahan ini bagi teman-teman ya, karena perubahan ini adalah satu-satunya abadi, penting, dan jangan kita memusuhi perubahan ya. Saya curiga, saya khawatir sekali belakangan ini banyak sekali orang yang resisten terhadap segala hal yang baru, dan kita lebih senang tinggal di masa lalu. Saya tidak mengatakan bahwa saya pro terhadap pendidikan yang baru ini seperti apa, tetapi yang jelas yang di masa lalu ini banyak masalah yang tentu harus kita perbaiki ya. Jadi jangan anti terhadap pembaharuan. Apa-apa yang baru selalu kita cerca, apa-apa selalu itu kita lawan. Lantas kita mau hidup di masa lalu untuk kondisi di masa depan, jelas ini tidak mungkin. Saya juga membawa sebuah buku yang ditulis oleh senior saya, Robbie Johan. Lead to Togetherness. Togetherness. Bagaimana memimpin agar kita bisa bersama-sama, ya, bersama-sama berada di depan. Dan Robbie Johan adalah tokoh yang juga melakukan perubahan. Dia pernah melakukan perubahan di Garuda Indonesia dan kemudian diteruskan di Bank Mandiri. Dari beberapa bank-bank itu kemudian disatukan dan kemudian values-nya bisa menjadi bagus sekali oleh Pak Robbie Johan. Ya. Sebagai tokoh dia juga bisa menunjukkan beberapa hal. Dan tadi apa yang disebutkan menarik sekali. Yang pertama adalah orang itu sebetulnya tidak terjadi kelebihan orang. Yang adalah kekurangan pekerjaan. Saya setuju. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terbang dengan satu pesawat tetapi mesinnya hanya satu. Banyak orang yang bekerja mesinnya hanya dengan satu. Dia tidak fokus. Ya. Nah bagaimana sekarang orang ini bisa menjadi fokus dengan pekerjaannya? Dikasih pekerjaan supaya mesin berdua itu jalan. Sehingga dua-duanya bisa bekerja. Ini menjadi satu persoalan dalam mengelola manusia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlalu banyak pekerjaan, orang yang sedikit itu namanya abuse. Gitu kan? Abuse, penyalahgunaan. Tapi juga bisa terjadi misuse. Misuse itu orangnya
orangnya kebanyakan, pekerjaannya kedikitan. Kan gitu ya. Nah, ini kita harus baca seperti apa sehingga kemudian pekerjaannya lah yang bisa kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga hal yang menarik tadi adalah Intan, ini adalah role model. Bagaimana kita menjadi role model? Jangan anggap enteng Bapak Ibu sekalian. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, ucapan kita, perilaku kita itu dicontoh orang. Apalagi kita menjadi public figure, apalagi kita itu menjadi tokoh masyarakat. Bahkan Anda terkenal karena Anda blog Anda kuat pun, Anda public figure loh. Ya, Anda menulis dan Anda kadang-kadang tidak sadar ada SMS masuk, pesan di BB, Anda langsung forward. Mau benar mau salah forward. Sekarang banyak sekali orang yang tidak mengecek kebenaran, tidak membaca details, hanya membaca judul kemudian langsung forward semua informasi. Dan ini saya kira bukan role model yang baik. Maka kita harus menjadi bangsa yang kritis, bangsa yang berpikirnya kritis ya. Tetapi apapun juga pada akhirnya at the end of the day perubahan ini harus memberikan ibaratnya lilin di ujung terowongan. Ini kata Pak Roby Johan. Ya, kalau kita di kereta api tahu itu ya. Ada terowongan, gelap gitu kan ya. Dan di ujung terowongan itulah kita harus nyalakan lilin karena disitulah orang akan bergerak menuju satu titik itu. Dan itulah yang disebut dengan hope, harapan. Harapan itu akan tampak ketika karyawan kita pun merasakan kesejahteraan dari perbuatan-perbuatan kita. Ya, kira-kira demikian ya. Ya Intan. Oke, baik, terima kasih banyak Dina, untuk Pak Renat Kasali dan juga Kita Pak sebelah sini, Ignatius Pak, ya. Jonan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan saya ingin memberikan buku saya untuk Pak Jonan, mudah-mudahan bisa digunakan Terima dengan kasih, baik Bapak. ya, membangun values. Terima kasih. Iya, yang pastinya ini saya yakin untuk pemirsa yang ada di studio maupun juga pemirsa yang ada di rumah bahwa kita sama-sama sepakat bahwa dibutuhkan keseriusan dan juga langkah nyata yang cukup tegas untuk membuat suatu perubahan. Apalagi kalau perubahan itu dilakukan di sebuah corporate atau perusahaan. Karena justru orang-orang yang ada di dalamnya yang butuh untuk bertransformasi. Terima kasih banyak Pak Jonas untuk waktunya, atas datangannya. Juga Pak Renat, terima kasih. Ya, terima untuk kasih Intan. sharingnya. Ini perlu tepuk tangan juga buat Intan ini. Oke, dan kita ketemu lagi di Rumah Perubahan Renat Kasali berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa.